antum berpikir ini Pak Yahya kan dari kafir. Alah, nggak tahu apa-apa. Insya Allah anak lebih paham daripada antum tentang Islam. Kafir dan munafik itu satu paket. Muslim jadi munafik karena orang kafir. Lebih bahaya kafir atau munafik? Lebih bahaya kafir atau munafik? Nah, jadi kan orang bilang Ustadz Yahya itu keras. Bukan keras. Saya mengikuti apa yang Al-Quran katakan. Kalau tadi saya bilang orang Kristen kafir karena dia mentuhankan Nabi Isa selain Allah. Nah itu Bapak Ibu dengar. Kalau orang Kristen lapor jangan ke polisi. Lapor kemana? Lapor kepada Tuhan mereka yang namanya Yesus, yang bukan Isa. Soalnya di internet ini kan, di YouTube ini satu goblok masalah Kristen, satu juga goblok masalah yang ada cuma baku singgung. Makanya saya nggak pernah tanggapi tuh kafir-kafir menghina saya, karena bukan kelas, jauh langit daripada bumi. Lawan saya itu Paul Yonggicho. Nah itu lawan saya. Dewan Gereja Dunia, Sekjen dan Ketua Dewan Gereja Dunia, itu yang lawan saya. Kalau cuma tikus-tikus kafir di Indonesia ini, Allah. Saya pernah ceramah di Sulawesi, ada yang protes sampai lapor ke polisi. Ini Pak Yahya ini bohong. Dia bilang katanya Tuhan kami disunat. Bohong bagaimana? Saya menyampaikan sesuai data. Saya tidak suka dengan kemampuan ilmu yang tidak berdasarkan referensi keilmuan. Saya bilang coba buka kitabmu, jangan buka di Al-Quran. Al-Quran kamu nggak percaya. Buka kitabmu Lukas pasal 2 ayat 21. Apa dikatakan di situ? Kamu baca. Ini polisi di satu tinggal diam-diam. Kebetulan ada polisi Kristen, ada juga komandan Islam, polisi Islam. Coba baca, suruh baca dia komandan. Dibaca. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Disunat atau dibaptis? Dia bilang, iya ya, di sini disunat. Makanya kau baca dulu kitabmu, jangan saya gitak kepalamu. Disunat atau dibaptis? Dia bilang di sini disunat. Nah, kenapa kau tidak sunat? Alhamdulillah, untung tidak jadi debat saya dengan seluruh pendeta di Indonesia. Kalau jadi, bilang panitia, buka celana dulu, periksa sudah sunat atau belum. Ente pengikut Nabi Isa, mestinya kalau betul pengikut Isa, antum harus disunat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kita tidak pernah merasakan manisnya Islam. Percuma kita berislam. Jangan antum berpikir ini Pak Yahya kan dari kafir. Alah, nggak tahu apa-apa. Insya Allah anak lebih paham daripada antum tentang Islam. Anak lebih paham daripada antum tentang Islam. Kalau cuma pengamalan sholat berapa lama? Apa susahnya? Beli buku tuntunan sholat 5 waktu, tuntunan sholat fardu, gampang. Tapi untuk memahami kandungan daripada Al-Quran, dijelaskan secara sains. Apa ibu bapak bisa meyakinkan kepada kafir-kafir di luar sana? Innalillahi. Sedangkan sekarang ini boleh dilihat dalam kehidupan politik di Indonesia, yang berkelahi sekarang ini sama-sama cucu Nabi saja ente penjarakan, baku jilat, baku makan dengan kafir, kemudian menghancurkan Islam secara berjamaah. Nah, ayo, apalagi cuma bapak ibu, sekelas bapak ibu, ulama saja tumbang, mubalik internasional saja yang pakai ban Vespa putih di kepala tumbang. Jadi munafik. Kafir dan munafik itu satu paket. Muslim jadi munafik karena orang kafir. Lebih bahaya kafir atau munafik? Lebih bahaya kafir atau munafik? Bo, lebih bahaya tetangga atau suami? Pak,
Lebih bahaya ibu-ibu atau suami atau tetangga atau janda? Lebih bahaya orang dekat. Enemy in the blanket, musuh dalam selimut, itu yang paling bahaya. Jadi ibu bapak paham betul kebanggaan kita terhadap Islam, karena Islam memberikan segala macam kompetensi keilmuan, memberikan sumbangsi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agama mana sehebat Islam? Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Agama Islam itu agama yang tinggi. Tadi malam saya ceramah di Mahathir, saya bilang begini nih, karena baru-baru ini kan setiap tahun pasti ada astronot masuk Islam. Setiap tahun pasti ada astronot masuk Islam. Saya mau tanya kepada ibu bapak, ini angkasawan astronot ini orang goblok atau orang pintar? Allahu Akbar. Orang-orang astronot tiap tahun masuk Islam. Bahkan beberapa hari yang lewat ada seorang astronot Cina. Di bulan sana dia berdiam diri beberapa minggu, beberapa bulan. Di dalam pesawat antariksanya diketok, digedor oleh bintang. Terdengar itu, viral itu di YouTube ada. Dia turun ke Cina, dia turun ke bumi, dia cari tahu siapa yang bintang mana yang mengetok itu. Allahu Akbar. Ternyata bintang itu adalah surat Quran surah At-Tariq. Quran surah atau At-Tariq, bintang pengetuk. Tidak ada suara dari bumi menembus bulan. Semua astronot bersaksi tidak pernah ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan. Tapi dalam satu hari pengakuan mereka sama. Mulai dari Neil Armstrong, angkasawan pertama Amerika, tinggal di Toronto, Kanada. Beliau pertama kali mendapat hidayah di bulan ketika mendengar hayya lo salat, hayya alal falah. Marilah kita salat, mari kita sembahyang, marilah kita tegakkan salat. Dari mana dia dengar itu? Dari bulan. Dengan menggunakan teleskop, dia mencari tahu suara dari mana. Dunia ini gelap gulita. Bahkan seorang angkasawan wanita, Sunita Williams, berkebangsaan India, astronot Amerika, tahun 2011, 5 kali sehari dia mendengar suara dari bumi menembus bulan. Padahal tidak ada frekuensi suara sekali lagi dari bumi menembus bulan. Kok bisa-bisanya dalam satu hari 5 kali suara itu sampai? Tadi malam saya bilang di Mahathir, agama Kristen ini kalau benar, kitab sucinya sudah banyak salah. Dirubah sana, Matius bilang ke kanan, Markus bilang salto ke belakang, Stefanus bilang lompat ke sana, Tetanus bilang lompat ke depan. Saya punya bukti kepalsuan Bible itu. Silakan kalau orang Kristen mau bantah. Kok nggak dibantah-bantah sampai sekarang? Palsu semua ini kitab. Ini bukan Injil, ibu bapak yang salah ngomong. Injil itu Al-Quran, Taurat Al-Quran, Zabur Al-Quran, semua kumpulan kitab yang dibawa para nabi. Itulah namanya Ada nggak cerita Nabi Adam di Al-Quran? Saya mau tanya. Berarti peristiwanya, historiknya, secara tematis, secara tekstual, secara kompetensi, kemampuan historik sejarahnya, bisa nggak dibantah kalau Al-Quran bercerita tentang Adam? Di mana sebuah disertasi dibuat, hadirnya para profesor doktor di dunia ini, disertasinya di atas langit ada langit. Setiap profesor temuannya selalu berubah-ubah. Setiap perkembangan zaman terjadi pergeseran nilai kemampuan manusia berpikir dan menilai. Al-Quran tidak pernah berubah. Dari semenjak sebelum 1 Hijriah sampai saat ini, Al-Quran tetap stabil. Cuma terjemahnya berubah. Kenapa? Karena translate bahasa dialektika, antropologi, linguistik, budaya dan bahasa dalam satu kultural, dalam satu lingkup negara berbeda.
Saya orang Indonesia mengatakan, selamat datang wahai saudaraku. Kalau orang bule mengatakan, welcome to the house. Selamat datang di rumahku, welcome. Enjoy yourself at home. Anggaplah ini rumahmu. Kalau kita bahasa Indonesia, anggaplah ini rumahmu. Panjang sekali terjemahnya. Kalau orang bule, enjoy yourself at home. Kita suguhkan kopi, kita bilang kepada dia, enjoy your coffee, enjoy your tea, enjoy your milk. Kalau kita bilang please drink, itu kepada kambing. Kadang-kala orang bule, kita bikin orang bule ketawa kalau kita bilang, Mister please your coffee. Wah, dia anggap saya ini kambing. Bukan begitu bahasa santun. Ada etika-etika bahasa yang telah ditetapkan dalam sebuah struktur bahasa yang santun. Nah, maksud saya, Al-Quran tak perlu diajar. Kesantunan, ancaman, siksaan, bahkan kasih sayang Allah, janji-janji yang abadi, tertuang dengan bahasa yang keras, bahasa yang santun, bahasa yang tidak pernah abu-abu. Yang bikin abu-abu nih ustadz-ustadz yang kadang-kala berdakwah. Nah, jadi kan orang bilang Ustadz Yahya itu keras. Bukan keras. Saya mengikuti apa yang Al-Quran katakan. Kalau tadi saya bilang orang Kristen kafir karena dia mentuhankan Nabi Isa selain Allah. Nah itu Bapak Ibu dengar. Kalau orang Kristen lapor jangan ke polisi. Lapor kemana? Lapor kepada Tuhan mereka yang namanya Yesus, yang bukan Isa. Joni yang ada di kampung ini, apa namanya ini? Vietnam Selatan, Bangkok Timur ini ya. Apa namanya ini? Rantau Petai. Tambusai. Joni yang di Tambusai Utara pasti beda dengan Joni yang ada di Tambusai Selatan. Nabi Isa tidak ada yang serupa dengan beliau. Nabi Isa cuma satu dan tidak mampu diserupakan dalam bentuk secara antropos. Tidak mampu Nabi Isa divisualisasikan. Ini masjid sering bikin maulud enggak? Sering bikin maulud enggak? Kalau bikin maulud, bikin spanduk berarti kan? Ada enggak spanduk Nabi Muhammad yang masih bayi digendong? Bullshit. Ada tidak? Jawab dulu. Soalnya di internet ini kan, di YouTube ini, satu goblok masalah Kristen, satu juga goblok masalah yang ada cuma baku singgung. Makanya saya nggak pernah tanggapi itu kafir-kafir menghina saya, karena bukan kelas, jauh langit daripada bumi. Lawan saya itu Paul Yonggicho. Nah itu lawan saya. Dewan Gereja Dunia, sekjen dan ketua Dewan Gereja Dunia, itu yang lawan saya. Kalau cuma tikus-tikus kafir di Indonesia ini, Allah. Makanya bersyukur Pak Kepala Desa, alhamdulillah yang datang ini bukan cuma tikusnya kafir, mbahnya, dedengkotnya, datuaknya kafir. Kalau soal kafir dan musik, soal munafik, jangan tanya ke Abdul Somad. Ustadz Uwas nggak tahu. Ustadz Abdul Somad nggak tahu bagaimana kafir, bagaimana musik, bagaimana munafik. Bahasa Arab munafik itu kan munafik. Ya, beliau tidak tahu karena beliau bukan dari kafir. Ini ahlinya. Artinya saya sama Ustadz itu bagi-bagi amplop. Nggak usah takut panitia, yang datang ini bukan Ustadz imanuhum fi amplopihim. Yang fi amunuhum amplopihim itu tuh yang dari Ustadz berubah jadi pejabat. Nggak puas dengan amplop masjid, mau jadi amplop dari dewan, kan begitu. Pakai spanduk lagi di luar, Ustadz Abdullah MA MBU MBX MBL. Pakai Ustadz lagi, insya Allah begitu jadi lewat. Ada juga yang pakai kiai haji besar-besar, profesor, doktor, kiai haji. Nanti sudah setengah mati, jalan pun kesuak. Nah ini nih, apa ini? Kebanggaan kita sebagai umat Islam. Bangga kita. Saya katakan tadi malam di Mahathir, kalau di Kristen itu benar, jangankan suara azan,
Setiap minggu lonceng gereja tembus sampai ke bulan. Teng. Teng. Hei kawan, di Vatikan besar sekali lonceng tuh paus dahjal begini-gini. Besok pagi saya bawa bini anak kembali ke Kristen lagi. Kalau ada astronot Kristen mendengar suara lonceng, teng, teng. Oh, besok pagi, nggak usah lama-lama, balik lagi Ambo. Awak kembali lagi ke sana. Tapi sayang, sejuta sayang, sampai hari ini tidak ada suara lonceng sampai ke bulan. Kawan, kalau mau kaji kebenaran agama itu, jangan banding-bandingkan ayat, letterlech, nggak boleh. Membagikan sebuah kebenaran itu harus dengan pemahaman axiology, etika, logika, estetika. Logika orang Islam apa? Logika orang Islam apa? Logika orang Islam, teori Al-Quran. Logika orang Kristen apa? Bible, Old Testament and New Testament. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Bukan Injil. Injil adalah kitabullah, Quran. Mana surat Injil? Itulah surat yang berjudul ibu kandungnya Al-Masih. Siapa dia? Quran surah 19 Maryam. Itu Maryam itu, Bu, dalam sejarah wanita yang hanya menyulam kain. Kerjaannya setiap hari menyulam kain. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Maryam mulai merasakan kelainan di dalam fi qararin makin. Kandungan rahimnya sudah terasa lain. Lalu Maryam lari meninggalkan kampung halamannya karena Maryam mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan hamil. Sampai hari ini masih berlaku di Israel agama Yudaisme. Israel itu agamanya Yudaisme sekarang ini. Kitabnya Talmud. Kitabnya Talmud. Agama Yahudi dalam etika keagamaan mereka, akhlak agama mereka, kalau ketemu anjing rajam dengan batu karena anjing dianggap najis. Kalau ketemu orang kusta, rajam dengan batu karena dianggap najis. Kalau ketemu wanita hamil tanpa suami, rajam juga dengan batu sampai mati. Jadi ada 3 hukum rajam di Israel. Kebetulan Maryam hamil tanpa suami. Bayangkan itu, Bu. Kekuasaan Allah. Kata Al-Quran, Isabnu Maryamah rohulillahi wa kalimatullah. Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh dan dialah kalimatullah. Berarti Injil itu dalam bentuk kitab atau dalam kata-kata? Dalam kata-kata Nabi Isa. Nah, pertanyaan saya kepada ibu bapak, khususnya kepada ibu-ibu, boleh nggak ibu-ibu seperti Maryam bangun pagi langsung hamil? Boleh nggak, Bu? Boleh, tapi ente mesti ada suami, dipompa dulu baru hamil. Nabi Isa dilahirkan tanpa proses biologis, tanpa konotasi seks, tanpa hubungan antara laki dan perempuan. Di kitab Kristen mengatakan begitu, dalam perjanjian baru New Testament, di Al-Quran juga mengatakan begitu, tanpa konotasi seks. Masih sama nih kedudukan ini. Nah, begitu Maryam menghindar diri, hakim pengadilan agama pada waktu itu bernama Kayafas, orang Yahudi. Raja di Yudea pada waktu itu, di Yahudi, namanya Herodes. Wali kota yang ada di Yudea, wali kota Yerusalem itu namanya Pontius Pilatus, orang Romawi. Karena Romawi menduduki Yerusalem tahun 60 sebelum Masehi sampai 6 Masehi, Al-Masih lahir 6 sebelum Masehi. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, orang Romawi. Siapa yang menyunat Nabi Isa? Yang menyunat Nabi Isa adalah Ananias
yang mengurus, yang menyusui bayi yang bernama Ishak adalah perempuan bernama Safira. Sejarah ini banyak orang Kristen nggak tahu. Nabi Isa disunat umur 8 hari. Coba perhatikan, tanya sama orang Kristen, betul nggak Nabi Isa disunat? Saya pernah ceramah di Sulawesi, ada yang protes sampai lapor ke polisi. Ini Pak Yahya ini bohong. Dia bilang katanya Tuhan kami disunat. Oh, bohong bagaimana? Saya menyampaikan sesuai data. Saya tidak suka dengan kemampuan ilmu yang tidak berdasarkan referensi keilmuan, yang tidak ilmiah. Islam ini agama ilmiah. Segala sesuatu yang diceramahkan oleh ustaz, mubalik, buya, kiai, bahkan habaib, semua referensinya berdasarkan Quran dan hadis. Nggak boleh di masjid begini, nggak ada tuh bohong-bohong. Semua berdasarkan data. Saya bilang coba buka kitabmu, jangan buka di Al-Quran. Al-Quran kamu nggak percaya. Buka kitabmu Lukas pasal 2 ayat 21. Apa dikatakan di situ? Kamu baca. Ini polisi di satu tinggal diam-diam. Kebetulan ada polisi Kristen, ada juga komandan Islam, polisi Islam. Coba baca, suruh baca dia komandan. Dibaca. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Disunat atau dibaptis? Dia bilang iya ya, di sini disunat. Makanya kau baca dulu kitabmu, jangan saya gitak kepalamu. Disunat atau dibaptis? Dia bilang di sini disunat. Nah, kenapa kau tidak sunat? Alhamdulillah, untung tidak jadi debat saya dengan seluruh pendeta di Indonesia. Kalau jadi, bilang panitia, buka celana dulu, periksa sudah sunat atau belum. Ente pengikut Nabi Isa, mestinya kalau betul pengikut Isa, antum harus disunat. Nah, itu yang memang saya paling takut waktu masuk Islam, itu disunat. Dua malam saya berpikir-pikir ini kalau disunat bisa selesai sampai kaus lampu rata ini. Itu yang orang kafir tak mau masuk Islam karena berpikir akan digunting ronghaut. Berpikir dia, coba kalau langsung masuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, nggak usah pakai sunat. Oh, sudah Islam semua di Indonesia. Tapi ini barang satu di bawah ini yang berat. Mesti dipotong baru boleh masuk masjid. Inilah kesucian agama Islam. Maksud saya saudara paham atau tidak? Paham atau tidak? Nabi Isa disunat atau dibaptis? Baik menurut Quran maupun menurut Bible. Bersyukur kita. Jangan bilang Nabi Isa Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen adalah Yesus. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi selama ini karena orang Kristen menghubung-hubungkan Isa dengan Yesus, kami insya Allah ahli sejarah para nabi. Saya sampaikan, saya kalau nggak menguasai sejarah para nabi, nggak masuk Islam saya. Jadi saya diislamkan bukan oleh ibu bapak, bukan oleh orang Islam. Mana ada di Islam program indomisasi? Ada nggak? Ada nggak program indomisasi? Datang pikul Indomie, Abdullah, ini, Matius, ini ada Indomie, mau nggak masuk Islam? Nggak ada. Orang-orang bule di Amerika, astronot, nggak perlu Indomie. Makanan apa tuh Indomie? Cuma 2.000. Orang bule makan burger, mahal-mahal. Indomie nggak perlu. Mereka jenius, saintis, rohaniawan, agamawan. Mereka adalah businesswoman. Mereka adalah angkasawan, astronot, dan segala macam kemampuan spesialisasi ilmu yang ada di dunia. Mereka hidup dengan kemampuan ekonomi yang kuat. Beda dengan di Indonesia. Murtad karena mau kawin, murtad karena isi perut. Inilah umat Nabi. Kalau sudah miskin, kalau sudah kufur pasti, kalau sudah tidak punya kemampuan apa-apa, kemudian datang orang-orang yang mendangkalkan akidah, yang memurtadkan, sekali langsung dimurtadkan. Itulah program pemurtadan. Jadi saya datang di masjid begini, ibu bapak,
tidak mengajarkan ente bagaimana cara sholat. Antum sudah tahu. Mau buka kaki lebar-lebar seperti taekwondo, silakan. Mau buka kaki, mau jepit begini juga boleh, silakan. Tapi jangan terlalu lama, nanti kaos lampu yang bisa pecah, kan begitu.